Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah topik yang jujur aja sangat luar biasa dari Bapak Budiono. Beliau ini adalah seorang widya iswara ahli media di BBPP Binuang. Pernah kepikiran nggak sih kalau dunia bioteknologi di dalam tanah kita itu ternyata menyimpan teknologi yang super canggih? Khususnya kalau kita ngomongin soal inovasi konsorsium mikrobia biotron. Nah, mari kita langsung aja bongkar apa saja yang bakal kita bahas hari ini. Agenda kita hari ini simple aja, terbagi jadi 4 topik utama. Pertama, orkestrasi kimiawi ekosistem tanah. Kedua, taktik molekuler dari quorum quenching. Ketiga, kita bakal bandingin biotron dengan sistem kultur murni. Dan yang terakhir, pastinya kita bakal lihat bukti kinerja dan efisiensi biayanya di lapangan. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama nih, orkestrasi kimiawi ekosistem tanah. Kita seringkali mikir kalau tanah di bawah kaki kita itu anteng-anteng aja, sunyi senyap. Padahal aslinya, wah di bawah sana itu luar biasa bising. Coba diperhatikan kontrasnya. Di satu sisi ada yang namanya quorum sensing. Ini ibarat suara bising di mana bakteri-bakteri itu saling berkomunikasi secara agresif pakai molekul sinyal, yang ujung-ujungnya bisa memicu penyakit pada tanaman. Tapi di sisi lain, nah ini pahlawannya, quorum quenching. Dia ini ibarat sang peredam simfoni. Fungsinya tuh bertindak sebagai pengatur volume yang sangat vital, biar ekosistemnya nggak kelewatan batas, dan pastinya untuk mencegah kekacauan biologis akibat dominasi patogen jahat. Lanjut ke bagian kedua, taktik molekuler dari quorum quenching. Mari kita zoom in lebih dalam lagi. Jadi, sebenarnya apa sih quorum quenching ini? Gampangnya, ini pada dasarnya adalah sebuah sistem kendali harmoni. Yang bikin luar biasa adalah tujuannya itu cuma untuk menetralkan sinyal komunikasi mikroba. Tapi, nah ini garis bawahinya ya, tanpa membunuh mikrobanya itu sendiri. Pendekatan ini tuh elegan banget. Kenapa? Karena fokus utamanya adalah menciptakan equilibrium atau keseimbangan. Bukan pemusnahan massal bakteri yang pada akhirnya justru malah bisa ngerusak kesehatan tanah kita. Terus gimana sih proses netralisasi ini terjadi secara logis? Ada 3 langkah berurutan. Langkah pertama, deteksi sinyal berlebih. Sistem bakal langsung mengidentifikasi kalau ada lonjakan komunikasi dari spesies yang mulai siap-siap jadi agresif. Langkah kedua, peredaman perilaku. Molekul sinyal yang udah dideteksi tadi langsung dinetralkan sebelum populasi bakterinya mencapai ambang batas atau quorum untuk bertindak sebagai patogen. Dan langkah ketiga, pencegahan dominasi. Ini untuk memastikan nggak ada satupun spesies tunggal yang memonopoli nutrisi dan ruang di sana. Jadi sistem biologisnya tetap balance. Dan tahu nggak? Ternyata ada 3 taktik peperangan molekuler tingkat tinggi yang beneran terjadi di dalam tanah. Pertama, degradasi enzimatik. Coba bayangin ini kayak gunting molekuler. Enzim spesifik, contohnya AHL laktonase, bakal secara permanen memotong dan menghancurkan struktur sinyal si patogen. Kedua, sekuestrasi sinyal. Nah, kalau ini ibarat penculik. Sistem ini mengikat molekul sinyal, terus mengurungnya di dalam sebuah polimer pelindung. Jadi sinyalnya nggak bisa beredar bebas lagi. Ketiga, kompetisi reseptor. Ini adalah sang pemblokir. Sistem bahkan memproduksi senyawa analog yang mengunci reseptor target tanpa memicu reaksi apa-apa. Efeknya, sinyal asli dari patogen tadi mental, alias nggak bisa masuk sama sekali. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, konsorsium biotron versus kultur murni. Kita bakal lihat gimana arsitektur kestabilannya. Kalau kita perhatikan saat ini, masih banyak banget produk pertanian yang ngandelin kultur murni. Artinya apa? Mereka cuma pakai satu jenis mikroba aja. Padahal, sistem tunggal kayak gini ternyata punya kerentanan yang luar biasa tinggi. Istilahnya, Anda cuma bikin satu titik kegagalan tunggal. Coba deh bandingin sama konsorsium biotron. Karena dia melibatkan banyak spesies sekaligus, sistem ini membentuk semacam pertahanan alami. Jaringan kimiawi lintas spesiesnya sangat kompleks, dan pastinya jauh-jauh lebih tangguh dalam menahan stresor dari lingkungan luar. Dampak nyatanya di area perakaran tanaman itu kelihatan banget loh. Pas komunikasi dalam kultur murni itu dibajak sama patogen, seluruh sistem ekologis pelindung akar bakal runtuh seketika. Hancur, berantakan gitu aja. Tapi sebaliknya, perlindungan tangguh yang bentuknya heksagonal dari konsorsium biotron ini bakal tetap utuh. Kok bisa? Ya, karena adanya mekanisme quorum quenching tadi, yang secara aktif ngeblokir sinyal patogenik dan mencegah terbentuknya biofilm perusak di sekitar area akar. Rahasia utama di balik ketahanan super ini sebenarnya ada pada komposisinya. Biotron ini mengandalkan bakteri Bacillus, jamur Trichoderma, dan juga Actinomycetes. Mereka semua bekerja secara sinergis.
Konsep kuncinya di sini adalah redundansi fungsional. Maksudnya gini, dalam multikultur biotron, seumpama ada satu jalur metabolit yang terganggu, nah mikroba penyokong yang lain itu bakal langsung sigap mengambil alih fungsi tersebut. Jadi sistem ini benar-benar nolak yang namanya monopoli sumber daya dan justru menciptakan ekosistem cadangan yang sangat amat stabil. Dan sampailah kita di bagian terakhir, bagian keempat, bukti kinerja dan efisiensi biaya. Coba Anda perhatikan angka ini baik-baik. 5.000 kilogram per hektar. Kinerja lapangannya benar-benar ngasih fakta yang dramatis. Bayangin aja, cuma dengan mengaplikasikan 500 kilogram konsorsium biotron per hektar, dia langsung bertindak sebagai katalis humifikasi yang mampu mengurai bahan organik dan, ini yang luar biasa, menghasilkan setara 5.000 kilogram asam humat murni secara in situ. Artinya, langsung kejadian di dalam tanah lahan Anda sendiri. Sebagai dampaknya, aplikasi biotron ini secara efektif bisa ningkatin kadar asam humat di dalam tanah hingga 0,25%. Angka ini menyadarkan kita satu hal, memproduksi bahan organik berkualitas tinggi secara langsung di dalam tanah dengan bantuan biologi itu jauh lebih superior, jauh lebih berkelanjutan, dan sangat efektif buat memulihkan lahan, dibandingkan kalau kita harus terus-terusan beli input kimia dari luar. Dan tentu saja, ujung-ujungnya ini bermuara pada penghematan finansial yang sangat fantastis. Kalau Anda pakai produk komersial eksternal buat dapetin jumlah asam humat yang sama, wah biayanya bakal bengkak banget. Tapi dengan katalis biologis dari biotron ini, penghematan yang bisa Anda dapatkan itu ada di rentang minimal 166 juta rupiah dan bahkan bisa tembus maksimal sampai 892 juta rupiah untuk setiap hektarnya. Ini jelas sebuah efisiensi biaya produksi yang masif banget buat siapapun yang mengelola lahan pertanian. Di akhir pembahasan ini, mari kita resapi satu kutipan yang menurut saya ngena banget. Quorum quenching adalah pondasi tak terlihat pembentuk koeksistensi stabil tingkat tinggi. Kekuatan pertanian yang sesungguhnya itu nggak datang dari gimana kita memaksakan kehendak pakai bahan kimia gila-gilaan. Bukan, tapi datang dari orkestrasi alami, menjaga stabilitas, dan membiarkan ekosistem tanah itu bekerja sebagaimana mestinya. Dan ini meninggalkan kita pada sebuah pertanyaan penutup. Setelah kita tahu persis betapa besarnya kekuatan ekologis dan nilai ekonomi dari katalis biologis in situ ini, pertanyaannya, kenapa kita masih terus bayar mahal untuk input kimia eksternal yang bikin kantong jebol, tapi nggak memperbaiki tanah kita secara permanen? Coba direnungkan. Semoga bedah materi kita kali ini ngasih perspektif baru yang berharga buat Anda ya. Sampai jumpa di penjelasan materi kita yang berikutnya.